Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Akmal Channel. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya, amin. Di video kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial dimana di sini sudah ada mobil dengan keluhan ataupun kerusakannya, yaitu yang pertama, minyak rem di penampungan minyak rem ini dia selalu habis ya, selalu saat kita menginjak rem pun ini kadang-kadang harus kita melakukan beberapa kali sampai mobil bisa berhenti ya. Nah, untuk minyak rem yang selalu habis di sini ini mengindikasikan adanya kebocoran ya, baik ini dari master rem atas ataupun dari roda-rodanya. Nah, lalu saya sudah coba melakukan pemeriksaan awal tadi. Saya cek di setiap roda-rodanya, ternyata kebocoran terjadi di bagian roda belakang yang sebelah sini ya, yang sebelah kiri. Karena saya melihat di bagian belakangnya sini ini terdapat rembesan minyak rem. Jadi kemungkinan kebocoran terjadi di roda bagian sebelah sini. Nah, jadi untuk langkah perbaikannya, kita harus melepas semua yang menempel di roda sebelah kiri ini ya. Jadi untuk langkah pertama saya akan melakukan dongkrak dulu, lalu selanjutnya kita melepas rodanya. Nah, jadi seperti inilah keluhan yang dirasakan di mobil ini, yaitu dimana terjadinya kebocoran minyak rem yang mengakibatkan rem tidak berfungsi dengan maksimal. Karena untuk rem ini sangat penting sekali, dimana saat kita berkendara pasti selalu menggunakan rem ya, agar mobil bisa berhenti. Jadi jika rem ini tidak berfungsi dengan baik, selain adanya kebocoran yang mengakibatkan minyak rem terus habis, ini juga bisa membahayakan saat kita berkendara. Jadi untuk perbaikan rem ini harus segera kita lakukan jika memang sudah ada indikasi kerusakan ataupun kebocoran. Jadi ikuti terus videonya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang dan bisa terus share video yang bermanfaat untuk kita semua. Setelah roda terlepas, selanjutnya kita bisa melepas trombolnya ya. Untuk trombolnya yang susah dilepas, jadi tidak bisa langsung ditarik, kita bisa memasang baut di sini ya. Nah, di sini baut ukuran 12 dan di sini juga pasang baut 12. Jadi kita kencangkan bautnya, otomatis si trombol akan terdorong sendiri keluar. Tetapi jika memang trombolnya mudah untuk dibuka, seperti di mobil ini sudah mudah dibuka ya, tinggal kita menariknya saja. Si trombol sudah bisa terlepas seperti ini. Nah, di sini sudah bisa terlihat untuk copot bagian ini dia sangat basah ya, sangat basah, dan ternyata ini kampasnya pun sudah terlepas seperti ini ya. Nah, jadi dia ini terlepas seperti ini. Untung ini ketahuan ya setelah kita melakukan pembongkaran. Kalau sudah seperti ini, mau tidak mau kita harus mengganti kampasnya sekalian ya. Selain kita membetulkan bagian yang bocor, kita juga harus mengganti bagian kampasnya. Nah, di sini terlihat basah sekali. Selanjutnya kita lakukan pembongkaran. Untuk pelepasan kampasnya dulu. Untuk melakukan pembongkaran, yang pertama kita lepas terlebih dahulu untuk bagian per pengaitnya seperti ini. Kita menggunakan tang, kita tarik seperti ini. Satu per untuk bagian atas.
Lalu kita lepas juga untuk bagian pengunci kampas remnya seperti ini. Nah, ini sudah terlepas seperti ini. Kita pisahkan dulu agar nantinya kita bisa melakukan pembersihan. Setelah kampas rem terlepas seperti ini, kita cek untuk bagian seal master remnya. Kita lepas karetnya seperti ini. Nah, biasanya untuk kebocoran rem ini disebabkan karena seal ini yang sudah kurang bagus ya. Jadi kita harus menggantinya juga. Tidak lupa kita perhatikan juga untuk rumah sealnya ini, pastikan bahwa rumah sealnya ini dia dalam kondisi masih mulus, tidak berkarat ataupun tidak rata ya, harus diperhatikan. Tetapi di sini ternyata untuk rumah sealnya ini ada kegompalan ya, seperti ini. Bisa kita perhatikan. Nah, ini dia rusak ya, pecah seperti ini. Jika pecah seperti ini sudah pasti mengakibatkan si master rem ini bakal bocor terus ya, karena si seal tidak bisa menutup sempurna. Jadi kalau kondisi seperti ini mau tidak mau kita harus mengganti untuk bagian silinder ininya ya, karena memang ini rusak. Tapi sebelumnya akan saya coba bersihkan dulu semua. Selanjutnya kita lepas untuk bagian ini. Untuk tabung silinder yang patah ini, yang sompral seperti ini sudah terlepas. Jadi untuk melepasnya, yang pertama kita buka dulu selang minyak rem yang dari sana. Lalu kita buka kedua baut 10 di sini di bagian belakangnya, karena memang ada baut 10 untuk mengikat silinder ini. Jika sudah terlepas semua, tinggal kita melepasnya saja ya untuk silindernya. Nah, ini tinggal kita mencari spare part penggantinya. Jadi kita akan coba mencari, lalu di sini kita bersihkan dulu untuk sisa-sisa olinya. Nah, jadi untuk spare part pengganti ini sudah ada ya, sudah ada. Ini sudah dibelikan untuk tabung silinder ataupun master rem bawahnya. Nah, jadi ini yang kemarin yang rusak seperti ini. Jadi setelah saya amati, si tabung silinder ini rusak kemungkinan karena di sini sudah terjadi seperti ini ya. Nah, kemungkinan si mobil ini pernah terjatuh dengan keadaan terlepas roda ya, terlepas roda, sehingga mengakibatkan si kampas rem ini dia naik ke atas ya, seperti ini, naik ke atas sehingga mendorong si silinder ini hingga patah. Jadi seperti itu ya kemungkinan penyebab si silinder ini patah, karena terjadinya mobil jatuh tanpa roda yang mengakibatkan si drum silinder ini patah juga ataupun gompal. Tetapi di sini sudah ada spare part penggantinya, tinggal kita merakit ulang saja. Karena untuk bagian ini sudah saya bersihkan dari sisa-sisa minyak rem kemarin. Saatnya tinggal kita melakukan rakit ulang.
Jadi yang pertama kita memasang silinder ininya dulu. Jadi untuk memasangnya sangat mudah, tinggal kita masukkan ke sini seperti ini. Selanjutnya tinggal kita mengunci memakai baut di bagian belakangnya. Karena di sini ada 2 baut untuk menguncinya. Jika baut sudah terpasang, keduanya tinggal kita mengencangkan saja. Jadi untuk silinder ini dia sudah satu paket semua, mulai dari seal dalamnya sampai ke piston-pistonnya juga. Jadi kita sudah tinggal memasangnya saja. Jadi kalau memang nanti pas perbaikan bagian yang rusakannya di bagian sealnya saja, kita bisa mengganti sealnya saja ya, tanpa harus mengganti dengan tabung silindernya seperti ini. Yang penting si tabung silindernya ini masih bagus, tidak baret-baret ataupun tidak dalam juga ya. Kalau sudah mulai baret-baret sebaiknya diganti saja, karena walaupun kita ganti sealnya biasanya tidak akan bertahan lama, akan bocor lagi. Kedua baut sudah terpasang. Untuk selang yang di belakang ini belakangan ya kita pasangnya. Setelah kita memasang semua kampas remnya, baru kita pasang untuk selang minyak remnya. Nah, selanjutnya tinggal kita memasang untuk kampas remnya, karena memang yang kemarin sudah copot ya untuk bagian kampasnya. Jadi kita ganti dengan yang baru. Untuk memasangnya, karena di sini sudah dilepas ya, sudah dilepas, tinggal kita memasukkan ini seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang klip pengunci untuk kampas rem ke tarikan rem tangan. Nah, klipnya seperti ini, tinggal kita masukkan saja. Ini sudah masuk, tinggal kita kencangkan ya si klipnya biar nggak gampang copot. Kita cepit ulang. Setelah klip ini terpasang seperti ini, di sini ada per untuk menarik batang rem tangan ini. Kita pasang pernya seperti ini ya, kecil. Kita pasang di sini karena di sini sudah ada lubangnya, dan kita pasangkan ke lubang yang ini. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita memasang ke sini. Jadi sebelum memasang ini ke rumah trombol, kita pasang dulu untuk penyetel kampas remnya ya. Nah, di sini ada sini ya. Kita masukkan yang bagian ini ke sini. Seperti ini. Nah, di sini kan ada lubang ya. Nah, jadi untuk si jalan ini dia harus masuk pas ke lubang ini. Nah, seperti ini bisa diperhatikan ya. Nah, untuk si batang ini dia mengunci ke setelan ini. Untuk ini dia masuk.
Untuk yang ini dia masuk seperti ini, karena di sini sudah ngepas dengan lubangnya juga. Selanjutnya tinggal kita pasang ke rumah trombol. Nah, di sini ada paku penguncinya ya. Jadi tinggal kita masukkan seperti ini saja. Nah, si paku pengunci masuk ke lubang yang ini. Selanjutnya kita pasang, ini biasanya ada dua untuk penutup ataupun pengunci pernya. Di bagian bawah satu, dan ini satu lagi di sini bagian pernya. Baru selanjutnya kita pasang penguncinya satu lagi di bagian atas. Cukup kita memasukkan seperti ini, kita paskan untuk lubangnya. Nah, setelah kita paskan tinggal kita putar. Ini sudah mengunci ya, mengunci ya seperti ini. Ini sudah terpasang untuk sebelah, tinggal sebelah lagi. Sebelum kita memasang kampas rem yang sebelahnya lagi, kita pasang dulu untuk bagian per penariknya ya. Nah, agar lebih mudah kita bisa mencopot ini dulu seperti ini. Perhatikan bentuk per seperti ini. Jadi untuk bagian yang ini dia ada di sebelah sini ya. Jadi kita masukkan seperti ini. Nah, ke bawah. Jadi nanti si per ini dia mengaitnya ke sini ya. Nah, jadi kita masukkan di sini. Nah, jadi dia mengait seperti ini. Jika per sudah seperti ini, kita pasang lagi untuk penyetel kapas remnya. Nah, kalau sudah per dan penyetel sudah terpasang, baru kita memasang kampas rem sebelahnya lagi. Untuk bagian bawah di sini ada per juga ya. Nah, per seperti ini. Jadi kita pasang pernya seperti ini ya, menghadap seperti ini. Jangan seperti ini, kalau seperti ini dia terbalik ya. Jadi harus seperti ini. Jadi yang pertama kita kaitkan dulu ke yang sebelahnya, baru kita kaitkan ke bagian yang kampas sebelahnya lagi. Kalau sudah seperti ini, kita paskan ke dudukan bawah, lalu kita pasang ya seperti ini. Oke, nah seperti ini untuk baut, seperti ini untuk pengunci pakunya. Tinggal kita masukkan per, lalu kita masukkan pengunci ringnya. Setelah ini terpasang, ini tinggal kita memasang per penariknya saja yang sudah tadi kita pasang. Nah, untuk memasang per penariknya kita paskan untuk setelan kampas rem seperti ini, sesuaikan dengan lubangnya. Lalu kita pergunakan obeng. Obeng kita masukkan ke pernya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita bantu memakai tang. Nah, seperti ini. Ini sudah terpasang ya, sempurna untuk kedua kampas remnya.
Sekarang saatnya tinggal kita memasang trombol. Saat kita masang trombol, perhatikan apakah sudah terasa seret atau masih longgar ya, seperti ini. Nah, ini masih terasa longgar seperti ini. Jadi kita bisa melakukan penyetelan untuk kerenggangan kampas rem ini, yaitu dengan kita memutar bagian ini ya, agar si kampas rem ini lebih terbuka ataupun lebih melebar. Kita bisa mengungkitnya ke atas seperti ini untuk setelannya. Jadi kita keluarkan ya. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah lumayan seret ya sepertinya. Nah, kita coba putar. Nah, ini rasanya sudah cukup ya. Sekarang tinggal kita melakukan membuang angin ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu penampungan untuk minyak remnya. Nah, di sini sudah terlihat kosong. Jadi sebelum kita membuang, kita isi penuh dulu untuk minyak remnya ya. Kita isi sampai benar-benar penuh. Karena ini kosong ya. Setelah terisi penuh, tinggal kita nyalakan mobilnya, lalu kita lakukan pembuangan angin. Nah, di sini terlihat untuk remnya masih dalam ya. Mungkin untuk membuang angin kita memerlukan bantuan satu orang, yang satu melakukan pengocokan untuk pedal remnya, dan yang satu lagi kita melakukan pembuangan di nepel di rodanya. Nah, ini mobil sudah dihidupkan. Nah, udah ada satu orang yang untuk mengocok pedal rem. Yuk, kocok. Nah, di sini ada nepel pembuangan ya, untuk menggunakan kunci 8. Di sana sedang melakukan penekanan di pedal rem. Tan. Nah, kalau sudah keluar, kita kencangkan lagi. Ya, kacak deh. Terus sampai dia terasa keras, baru kita lepas ya. Tan. Oke, kita kencangkan lagi. Rem. Enggak saya. Oke, sekali lagi. Terus kocok terus. Tan. Nah, kita coba cek dulu apakah kondisi rem sudah bagus. Ya, ternyata untuk posisi rem ini sudah dangkal ya, seperti ini. Ini berarti sudah bagus. Berarti untuk proses pembuangan rem ini sudah cukup, karena memang untuk kondisi pedal rem juga sudah dangkal, tidak dalam lagi. Ini sudah tinggal kita rapikan saja, memasang rodanya. Mungkin cukup sekian ya proses perbaikan rem bocor yang ditandai dengan
minyak rem yang terus berkurang. Dan setelah kita lakukan pembongkaran, ternyata memang kerusakan di bagian kampas remnya juga dan di silinder kampas remnya juga. Mungkin cukup sekian, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.